pinggiran sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dulunya milik keluarga Kurniawan. Namun tragedi kebakaran yang menewaskan seluruh anggota keluarga membuat rumah tersebut menjadi terbengkalai dan dikelilingi oleh kisah-kisah menyeramkan yang sering diceritakan di kalangan penduduk sekitar. Pada suatu malam yang dingin dan berangin, seorang wanita muda bernama Maya pindah ke kota kecil itu. Maya, yang baru saja meninggalkan kehidupan kota besar yang sibuk dan bising, mencari ketenangan di tempat ini dan menyewa sebuah rumah kecil di pinggir kota, tidak jauh dari rumah tua yang ditinggalkan. Malam pertama di rumah barunya terasa sangat tenang dan damai. Suara jangkrik di luar dan cahaya rembulan yang menerangi kamar membuatnya merasa nyaman. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam kedua, saat Maya bersiap tidur, tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu depan rumahnya. Maya merasa aneh karena dia tidak menerima tamu dan tidak ada yang tahu alamatnya di kota ini. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran, jadi dia memutuskan untuk membuka pintu. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang berhembus lembut dan selembar kertas yang tergeletak di depan pintu. Dengan hati-hati, Maya mengambil kertas tersebut dan membacanya. Tulisan di kertas itu sangat sederhana. Kami ingin pulang." Merasa cemas dan sedikit bingung, Maya mencoba untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Dia meletakkan kertas itu di atas meja dan kembali ke tempat tidur, berharap ketukan itu hanyalah kebetulan. Namun, malam berikutnya, ketukan yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih cepat. Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Rasa takut menguasai dirinya. Tapi dia memutuskan untuk tidak membuka pintu dan hanya bersembunyi di bawah selimutnya. Ketukan itu akhirnya berhenti, tapi Maya merasa sangat tidak nyaman dan tidak bisa tidur. Tengah malam, Maya terbangun oleh suara bisikan lembut di telinganya. Suara itu seolah mengalun pelan, mengulang kalimat yang sama dari kertas sebelumnya. Kami ingin pulang." Suara itu terasa semakin dekat, seolah-olah seseorang berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Maya merasa ketakutan yang mendalam dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia memberanikan diri untuk membuka mata dan melihat sekeliling kamar. Bayangan gelap tampak bergerak perlahan di pojok kamar, seperti lekukan hitam samar yang tidak memiliki bentuk jelas. Suasana kamar menjadi semakin mencekam, dan Maya merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dengan hati berdebar, Maya berusaha berdoa, berharap semuanya hanya mimpi buruk belaka. Keesokan paginya, dia terbangun dengan rasa lelah dan cemas. Saat dia pergi ke kamar mandi, dia terkejut melihat pintu kamarnya terbuka lebar dan seluruh barang di rumah berantakan. Suasana rumah terasa suram dan tidak nyaman. Maya mencoba mencari penjelasan, tapi tidak menemukan apapun yang masuk akal. Maya merasa sangat tertekan dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah tua di dekatnya. Dia pergi ke salah satu penduduk kota yang lebih tua, berharap mereka bisa memberikan informasi. Salah satu nenek tua di kota, Bu Yati, menceritakan kisah lama tentang keluarga Kurniawan. Menurut Bu Yati, keluarga Kurniawan adalah keluarga yang sangat bahagia dan dihormati di kota itu. Namun, pada malam yang sangat gelap, rumah mereka terbakar dalam sebuah kebakaran misterius yang menghanguskan seluruh bangunan. Dalam kekacauan tersebut, seluruh
anggota keluarga tewas dan tidak sempat diselamatkan. Beberapa minggu setelah kebakaran, penduduk kota sering mendengar suara tangisan dan bisikan di sekitar rumah tua itu. Konon, roh-roh mereka terjebak di rumah yang terbakar dan tidak bisa menemukan kedamaian. Maya merasa sangat ketakutan namun juga merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu. Dia memutuskan untuk mengunjungi rumah tua tersebut. Dengan hati yang berdebar-debar, Maya memasuki rumah yang telah lama rusak. Setiap langkah di atas lantai yang berderit dan retak menambah rasa mencekam di hatinya. Bau busuk dan sisa-sisa abu kebakaran menyelimuti udara. Saat Maya menjelajahi rumah tua itu, dia merasa aura kesedihan dan kemarahan yang sangat kuat. Dinding-dinding yang hitam dan berlumut, serta barang-barang yang hancur, tampak seperti saksi bisu dari tragedi yang terjadi. Maya menemukan sebuah ruangan yang tampaknya dulunya adalah ruang keluarga. Di sana, dia menemukan beberapa foto keluarga Kurniawan yang terbakar sebagian, namun masih bisa dikenali. Maya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bisa membantu. Dia menyalakan beberapa lilin dan meletakkan bunga di tengah ruangan, di atas sebuah meja kayu yang masih tersisa. Dia berdoa dengan tulus, meminta agar roh-roh keluarga Kurniawan bisa menemukan kedamaian dan akhirnya bisa pergi dari rumah tua itu. Setelah selesai, Maya merasa suasana di rumah tua mulai berubah. Suara angin di luar terasa lebih lembut, dan suasana di dalam rumah terasa lebih tenang. Maya merasakan beban emosional yang berat di rumah itu mulai menghilang. Dia meninggalkan rumah tua dengan hati yang lebih tenang dan merasa telah melakukan sesuatu yang baik. Maya kembali ke rumah kecilnya dengan rasa lega dan damai yang mendalam. Meskipun rumah tua itu tetap kosong dan tidak ada yang tinggal di sana, Maya merasa telah membantu roh-roh yang terjebak untuk akhirnya menemukan kedamaian mereka. Beberapa malam setelah itu, Maya tidak lagi mendengar ketukan atau bisikan aneh. Namun, penduduk kota masih mengklaim bahwa sesekali, di tengah hutan, mereka mendengar bisikan lembut yang meminta untuk pulang. Mungkin beberapa roh masih mencari tempat untuk beristirahat, tetapi Maya merasa yakin bahwa dia telah membuat perbedaan dalam cerita horor yang menghantui kota kecil itu. Kini, rumah tua itu tetap menjadi tempat yang tenang dan damai. Meskipun tidak ada yang tinggal di sana, rumah itu menjadi simbol dari keberanian dan kepedulian Maya untuk membantu roh-roh yang terjebak menemukan kedamaian.